Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kapten Joki. Di video kali ini aku akan mereview sebuah aplikasi web, yaitu tentang persediaan barang habis pakai berbasis web. Sebelum beralih ke pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan buat kalian yang butuh bantuan tugas, baik itu tugas sekolah, kuliah, atau sejenisnya, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa juga DM langsung ke Instagram yang ada di bawah ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita aktifkan dulu SAMPiPI. Jika sudah, kita masuk ke browser. Kemudian kita ketik localhost, kemudian nama foldernya. Di sini nama foldernya yaitu, kalau saya ya, stock name. Klik enter. Nah, untuk halaman pertama kita disuruh untuk login. Misalkan teman-teman tidak ada username untuk login, silahkan klik di sini buat akun. Nah, jika sudah, maka akun sudah dibuat dan kita langsung login. Di sini saya akan login sebagai admin, passwordnya juga admin. Oke, di sini kita sudah memasuki tampilan aplikasinya. Untuk yang pertama, cara menggunakan aplikasi ini yaitu kita beralih ke menu barang. Untuk menjalankan aplikasi ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menginput satuan terlebih dahulu. Karena satuan ini digunakan untuk memberikan keterangan pada barang nanti, apakah berbentuk buah, rim, unit, box, dan lain-lain. Tambah data, misalkan ini nanti kita buat satuan rim, misalkan kita simpan. Nah, kemudian setelah dibuat satuannya, kita beralih ke menu data barang. Di sini data barang ini digunakan untuk menyediakan barang yang akan disediakan di web ini. Kita klik tambah, kemudian nama barangnya misalkan kertas HVS. Kemudian satuannya adalah rim, misalkan. Harga barangnya yaitu misalkan 50.000 per satu rimnya. Untuk foto barang ini opsional, mau diisi atau tidak itu tidak masalah. Nah, di sini saya lebih memilih untuk tidak diisi, langsung disimpan saja. Kemudian jika ingin menambah lagi, tinggal tambah aja, misalkan pensil, misalkan. Nah, satuannya adalah buah, dan harga persatuannya itu misalkan 2.000, misalkan. Kita klik simpan. Nah, datanya sudah berhasil ditampilkan. Pada bagian stok ini kan masih 0 ya. Jadi untuk menambahkan stok, kita beralih ke menu barang masuk. Nah, kita klik tambah data untuk memasukkan barang agar stoknya menjadi tidak 0 lagi. Kita pilih barang kertas HVS, misalkan. Harga satuannya sudah ada otomatis, kita hanya memasukkan jumlah masuknya. Jumlah masuknya ada berapa, misalkan 10 rim, misalkan. Nah, total harganya juga sudah ada. Dan untuk gambar ini opsional saja, diisi atau tidak masalah. Klik simpan data. Nah, jumlah masuk ada 10, berarti di persediaan barang ini juga ada 10. Nah, kalau untuk menambah pensil, sama saja, tinggal ditambahkan, pilih barang yaitu pensil. Nah, jumlah masuknya ada 30 buah, misalkan. Klik simpan. Nah, pada menu barang keluar ini, barang keluar ini merupakan menu di mana nanti jika ada barang yang telah digunakan, pada menu barang keluar. Menu barang keluar ini merupakan menu di mana jika barang yang masuk itu telah digunakan. Misalkan pada barang keluar ini saya mau mengeluarkan
kertas HPS sebanyak 2 hari misalkan. Nah, kita simpan. Nah, ini merupakan barang keluar yang sudah digunakan. Jadi kalau di barang ini dia jadi berkurang 2, karena sudah digunakan. Nah, untuk penanggung jawab ini merupakan contoh orang yang bertanggung jawab terhadap persediaan barang ini. Karena di sini nanti akan ditampilkan di laporan stok, laporan barang masuk, dan laporan barang keluar. Nah, untuk laporan stok sendiri kita menampilkan data-data laporan stok yang ada di persediaan barang ini. Misalkan kita mau cek PDF, ini merupakan halaman laporan data stok persediaan barang. Nah, di sini untuk barang IDB 00201 yang nama barangnya kertas HPS, jumlah stoknya ada 8. Untuk IDB 00002 nama barangnya itu pensil dan jumlah stoknya itu ada 30. Jadi kalau digabungkan itu total stoknya ada 38 buah. Nah, kalau laporan barang masuk sama, akan menampilkan jumlah laporan barang masuk yang ada di sini. Misalkan ini saya mau cetak PDF, nah maka dia akan tampil. Kalau laporan data barang masuknya ini ada ID transaksi 00001 dan TM 0002, yang mana sudah ada harga dan totalnya. Nah, kalau untuk barang keluar itu kurang lebih sama barang masuk laporannya. Kemudian di paling bawah ini ada menu pengajuan barang. Nah, yang mana pengajuan barang ini didapatkan dari user yang mau melakukan permintaan kepada admin mengenai peminjaman barang habis pakai ini. Nah, misalkan kita log out dulu, kita beralih ke akun user. Misalkan di sini saya belum ada akunnya, jadi saya buat. Misalkan nama lengkapnya ini Andi misalkan ya. User namanya itu Andi, passwordnya juga Andi misalkan. Kalau role ini pilih levelnya mana, level user atau admin. Jadi di sini saya ingin login menggunakan akun user, berarti role-nya adalah user. Kemudian klik register. Nah, jika sudah, kita tinggal masukkan namanya Andi tadi, passwordnya juga Andi. Nah, ini merupakan halaman akun user ya. Jadi di akun user ini kita hanya perlu mengajukan permintaan kepada admin. Misalkan nih, saya mau meminjam kertas HPS dan jumlah stoknya 8, sedangkan saya mau minjam 2 misalkan. 2. Misalkan untuk ngeprint misalkan untuk keperluannya. Nah, jika ingin menambahkan data lebih dari 1, tinggal klik tambah data lagi. Nah, misalkan data satunya saya ingin meminjam pensil dengan jumlah 10 buah. 10 buah. Keperluannya untuk menulis. Nah, tinggal kita simpan. Nah, datanya ini sudah disimpan, dan untuk mengirimkannya ke admin kita hanya perlu mengupload permintaan ini. Jika kita upload, nah maka ada notifikasi semua data berhasil disimpan dan file PDF telah dibuat. Kita klik OK. Nah, jadi data yang di sini sudah tidak ada karena sudah dikirimkan ke admin. Nah, misalkan kita logout lagi ke menu admin. Kita lihat di pengajuan barang, datanya sudah tampil yang diinput dari user tersebut, dan nama usernya itu namanya Andi. Nah,
Jadi untuk melihat apa saja yang ingin diminta oleh Andi ini, kita bisa lihat di sini di file PDF. Kita klik, nah maka secara otomatis akan terdownload. Kita buka. Nah, ini merupakan barang yang ingin dimintai oleh si user tadi. Nah, kertas HPS, pensil. Nah, jumlahnya untuk kertas HPS itu ada 2. Untuk pensil itu jumlahnya ada 10. Keperluannya untuk ngeprint dan menulis. Nah, jika kita ingin menyetujui permintaan tersebut, kita hanya perlu klik setuju. Jika kita sebagai admin ini tidak mau menerimanya, tinggal kita klik tolak saja. Misalkan jika kita klik setuju, nah maka data secara otomatis akan diinputkan ke barang keluar, karena kita akan memberikan barang kepada user, jadi persediaan barang ini pun juga berkurang, dan dimasukkan ke data barang keluar. Nah, dan data yang sudah disetujui tadi itu akan langsung masuk ke data pada user yang bersangkutan. Misalkan kita logout lagi, kita kembali ke akun Andi, kita login. Nah, datanya sudah masuk. Karena apa? Karena tadi kan sudah disetujui oleh admin. Nah, untuk melihat datanya yang telah disetujui, kita bisa klik ikon notifikasi ini. Kita klik. Nah, untuk barang yang tadi kita input berupa kertas HPS dan pensil, yang mana HPS ini ada dipinta 2, kemudian pensil ini jumlahnya 10, dan statusnya sudah disetujui oleh admin. Seperti itu. Dan untuk data barang masuk ini, datanya pun sudah diinput secara otomatis bahwa ada barang masuk. Nah, seperti itu dia. Kemudian dashboard. Nah, data stok yang ada itu ada 12, maka data barang yang masuk juga ada 12 karena belum digunakan sama sekali. Nah, misalkan jika kita ingin menggunakan kertas HPS, misalkan kita menggunakan 1 rim, maka kita input barang keluar juga. Misalkan ini, tambah datanya, barang yang akan kita gunakan adalah kertas HPS. Misalkan kita ingin menggunakannya sebanyak 1 rim. Nah, kita input saja, tinggal kita simpan. Nah, maka datanya akan masuk ke tabel barang keluar. Maka di dashboard ini juga data barang keluar itu jumlahnya 1, karena tadi yang dipakai cuma 1. Seperti itu dia. Untuk laporan stok, laporan barang masuk, laporan barang keluar itu kurang lebih sama si admin. Bisa dibuat laporan juga, misalkan kita klik cetak. Nah, maka datanya juga sama misalkan. Nah, untuk persediaan barang, kita ini melihat data barang yang ada di admin. Kalau misalkan kita mau meminjam barang melebihi stok yang ada, dia tidak akan bisa, karena stok yang ada tuh tidak cukup. Misalkan seperti ini, kita ingin memakai kertas HPS lagi yang jumlahnya 6, jumlah stoknya ada 6, sedangkan kita memakai jumlahnya 10, maka dia tidak akan bisa karena stoknya tidak cukup untuk diberikan kepada user tersebut. Nah, akan terjadi error, yang mana terjadi kesalahan. Maaf, stok tidak cukup untuk barang dengan ID B0001 karena stok yang tersedia ada 6. Nah, begitu. Oke, mungkin itu saja review aplikasi web yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian suka video ini dan bermanfaat bagi kalian, silahkan like video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe dari Anda sangat berharga bagi kami. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.